dari SPD, Ibu Sumaisara SPMM, Koordinator Kegiatan Proyek P5 di kelas 10.6, 10.7, dan 10.8. Ibu Indria Lestari SPD, Koordinator Kegiatan Proyek P5 di kelas 10.9 dan 10.10, serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat di acara pentas proyek P5 dengan tema Bhinneka Tunggal Ika. Hadirin sekalian, pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, sudah kenal bertambah akrab. Maka izinkan kami berdua untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Najwa Dan saya Sabila akan memandu acara pada hari ini. Hari ini kita akan menyaksikan pentas proyek P5 yang akan ditampilkan oleh teman-teman kita loh. Wah, apa aja tuh Bil? Ada cerita legenda, padus, tembang dolanan, ketoprak, dan ada teori kreasi juga loh. Wow, ternyata banyak juga ya yang akan ditampilkan. Kayaknya teman-teman semua udah pada nggak sabar nih Bil. Iya nih, jadi daripada kita berlama-lama, langsung saja kita saksikan penampilan pertama, yaitu penampilan cerita Maling Kundang dari kelas 10.9. Beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari 10.9 akan menampilkan seni teater yang berjudul Maling Kundang. Sebelumnya, perkenalkan, saya Amanda Ularasati sebagai narator. Saya Sarah Zahrani sebagai penjual sayur dan juga tim audio. Saya Eka Saputri Fikri sebagai Linda. Saya Muhammad Ali dari Malaysia sebagai ayah dan Nur. Saya Daniel Safira sebagai Dayang dan tim properti. Saya Zamira Akila sebagai Sinta. Saya yang Reno sebagai teman maling merantau. Saya Nalita Dewan Wijaya sebagai Nur. Saya Zaskia Melinda sebagai Mandi Rubaya. Dan saya Muhammad Raditya Rudan Samazani sebagai Maling Kundang. Sebuah cerita rakyat dari Padang, Sumatera Barat, tepatnya di Kampungan pada air manis. Hiduplah seorang janda bernama Nirubaya dengan laki-laki semata lainnya yang bernama Maling Kundang. Hidup mereka serba kekurangan, sehingga Maling Kundang pun melakukan orang lain untuk mencari kebutuhan sehari-harinya. Kah bisa cerita semalam? Inilah dia persembahan dari 10.9. Selamat menyaksikan.
Di suatu pagi yang cerah, selepas malam, Malin berjalan pulang melewati pasar. Malin bertemu gadis kain bernama Linda. Orang tuanya bernama Sita. Alhamdulillah, makan lama hari kau. Wah, Linda, rancak mana hari kau? Linda dan Sita menatap tajam Malin, membuang muka lalu pergi begitu saja. Bunda, Malin tiba. Kau Bunda, Malin apa ikan untuk kita makan hari kau? Teringat cacian temannya tadi pagi, Malin memberanikan diri meminta izin pada ibunya untuk pergi menatap kota. Wah, saudara. Bunda, boleh Malin merantau ke kota? Pulang tega meninggalkan bunda seorang risiko Malin. Bukan baik tuh Bunda, maksud adik kan. Andai aku jadi kaya, punya uang berjuta-juta, kan ku ajak aku dan cinta. Mana ada namanya juga orang kaya. Dua enaknya jadi orang kaya, beli apa juga bisa, mau kemana aja bisa. Sekaya gaya kita. Pasti bisa, asal kita rajin bekerja. Bisa, pasti bisa, asal rajin menggapai cita. Berarti boleh Malin merantau ke kota. Malin, kita perlu uang rantau. Tapi Bunda, Malin janji akan kembali. Ketika Malin sukses, Malin akan pulang menuju Bunda. Itu yang ayah angkecekkan dulu Malin. Percayalah Bunda, please. Selamat pagi. Pagi Tuan. Ayah, ini Nur bawakan makan siang untuk ayah. Wah, terima kasih anak. Ngomong-ngomong, siapa lagi tuh? Emangnya kenapa? Tidak apa-apa. Mau ayah kenalkan tidak? Ya lo, rancak Bunda. Malin, Malin, Malin.
Ya, dapat Tuan. Mari, kenalkan. Mari. Nah, ayah, bagaimana kalau bisa kita ajak Mali makan malam bersama kita? Boleh, nanti ayah bicarakan kepada Mali. Siap, ayah. Atas undangan saudagar, suatu malam Mali menghadiri acara makan malam di rumah saudagar. Dalam pertemuan, bahasa rencana pernikahan Mali dan Nur. Mari. Silakan duduk. Hai, Mali. Mari, bagaimana kabar? Kalau usaha dan ibumu, bagaimana? Usaha apa itu? Oh, usaha rumah makan. Sepertinya ngomong sangat besar ya, Mali. Ya begitulah, kira-kira masalah pekerjaan sama kelas rumah kayak apa lah, ada apa juga. Mbak, enggak. Makasih ya, Mbak. Aduh, Mbak repot-repot banget. Oh ya, apakah kau sudah menikah? Bagaimana jika kau dan Nur aku nikah? Setuju. Tapi ada tapinya, Mali. Kamu harus tunjukin dulu kemampuan silatmu. Bagaimana? Ayah, kalau menurut ayah bagaimana? Mantap. Yeay! Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Terjadilah percakapan antara Mali dan istrinya. Malin, kita jadi tidak pulang kampung liburan ini. Hah? Nur, maksud kamu apa? Kampung siapa yang kamu mau tuju? Ya yang pasti bukan kampungku lah. Kampungku yang di kota besar ini. Lahir di sini, besar juga di sini. Kita pulang ke kampungmu. Buat apa? Ya aku mau lihat rumah ibumu. Ibuku udah gak ada. Ya aku mau lihat rumah masa kecilmu. Yang katamu dulu, luas bangunannya saja sebesar lapangan bola. Dan wassalamualaikum. Nggak usah. Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Pokoknya aku tidak mau tahu. Aku mau liburan ke kampungmu. Nur. Liburan itu ke Eropa, Amerika, Bekasi, Sekayu. Pokoknya aku mau keliling Nusantara, Mali, bukan ke Sekayu. Dan yang pertama harus dituju ya kampungmu. Oh? Karena aku ingat dulu bahwa kampung seindah surga. Tinggal aku.
pengasih tanpa lauk pun terasa nikmat. Sama bunda yang mengenal. Oh bunda, di tua tanpa kasut pun terasa surga. Selama di sisi hamba. Mari, oh, oh mari, pasti ada yang kau sembunyikan, yang enggan kau ungkapkan. Mari, oh mari, akan ku temukan jawabannya begitu kita tiba di sana. Dengan perasaan cemas, mari menuruti permintaan pulang ke kampung halaman Mali. Setelah bertahun-tahun merantau meninggalkan ibunya. Siapa yang kemarin? Siapa wanita yang manggilmu itu? Nggak tahu. Hanya seorang wanita uzur. Yang kau sembunyikan, kau bilang ayah ibu kaya raya. Dia bukan ibuku. Ibuku sudah tiada. Rumahmu semewah istana. Masa wanita itu yang kau sebut bunda? Ibuku sudah tiada, mewariskanku kuasa dan harta. Tidak. Lihat yang mengaku bundamu, bajunya begitu lusuh. Tak mungkin dia sama dengan kaumku. Dia bukan ibuku. Andai pun ia masih ada, tak mungkin seburuk itu rupanya. Engkau pergi, Bunda, ujungkan diri. Engkau yang pergi, cuma doa putraku sendiri berpatriark. Ibuku sudah meninggal. Pak! Mari, ya
melakukan penilaian. Selanjutnya, kami persilahkan penampilan cerita Siti Nurbaya dari kelas 10-9. Untuk cerita Siti Nurbaya dari kelas 10-9, kami persilahkan.
Yes ya. Oh, Inyo adalah saudara Rana Sulaiman. Inyo dikenal karena Parisnya Ranca. Ya Ranca. Kita mungkin sering melakukan cek dan Ranca di kota itu. Dan melihat Akhirnya datang hari ini dengan adiknya pun pergi keluar ke suatu kota. Datuk Maringgi akhirnya melihat rupa Siti Nurbaya. Memang benar, Siti Nurbaya memiliki paras yang cantik dan mempunyai senyuman yang manis. Saat itu, dia sedang menari bersama teman-teman sebayanya.
Datuk Maringgi dan Salinda pun berencana untuk menghancurkan hubungan Siti Nurbaya dengan sang sultan. Di suatu pagi yang cerah, seperti biasa, Siti Nurbaya merindukan sang sultan yang tak kunjung datang. Aduh, bila sekali ya, lama kami tak datang. Wahai saya, bahwa sekian yang berhasil lagi dan tidak Tidak, Pak Boh dari Indonesia. Jadi inilah yang Jawa di sana. tidak mungkin. Amba percaya bisa sekali. Pak Boh bisa percaya. Percaya bisa inovan, bukan lelaki macam kau. Mendengar jawaban Siti Nurbaya, Datuk Maringgi pun kesal dan segera pergi meninggalkan Siti Nurbaya. Suatu saat, Datuk Maringgi mengetahui bahwa ekonomi keluarga Sulaiman sedang mengalami penurunan. Datuk Maringgi pun tersenyum karena rencananya telah berhasil. Karena dia ingin menjatuhkan kesejahteraan keluarga Sulaiman. Kemudian Datuk Maringgi pun menyusun rencana licik agar bisa mendapatkan Siti Nurbaya. Cara kita berjalan dengan lancar. Cepat, bagikan kembali. Baiklah, kami segera upayakan Anda. Di suatu tempat, Sulaiman mengetahui Datuk Maringgi. Beliau ingin memberi pinjaman kepada Sulaiman. Dan dengar isi sawah ambil bandar. Ya. Ya sudah. Kita sama dagang dan pergi di jalan. Tapi jika awal segala bayarnya Siti Nurbaya menjadi benar. Apa? Benar kepada teman. Sesaat setelah meninggalkan Datuk Maringgi, Sulaiman pun merasa bingung dan murung. Karena enggak sulit saya. Masa jalan bisa bayar materi segera. Akhirnya, hari ketentuan membayar hutang pun tiba. Namun, Sulaiman tidak bisa membayar hutangnya. Karena itu, Datuk Maringgi pun jelas marah besar. Sulaiman, apa ini? Kau harus bayarnya. Maaf, tapi aku tak bisa bayar sekarang. Pak Apo bila dia bersama. Enggak. Awak harus bayar hari ini. Aku tak bisa membayarnya sekarang. Ingat Sulaiman, kau harus janji dengan dia. Sulaiman merasa bingung. Tak mungkin dia memberikan anak satu-satunya untuk dinikahkan kepada Datuk Maringgi. Namun, dia juga tidak bisa membayar hutangnya. Terpaksa, Sulaiman harus merelakan anak satu-satunya untuk dinikahkan kepada saudagar kaya yang licik. Siti Nurbaya. Apa anak kawin kau dengan Datuk Maringgi? Apa? Kamu datang, kamu ditolong untuk bayar Datuk Maringgi itu? Maaf nak, tapi aku punya hutang dengan Datuk Maringgi. Tapi aku tak bisa membayarnya. Mama udah bilang kalau aku datang. Lagi pula, aku kan cuma milik satu-satunya. Pokoknya aku akan menjadi bini Datuk Maringgi. Maaf. Siti Nurbaya yang mendengar itu sangat kesal. Ia tak mau menjadi istri dari Datuk Maringgi. Namun ia tak bisa berbuat apa-apa sehingga ia harus rela menjadi istri dari saudagar kaya yang licik.
Samsul. Kenapa? Kok tahu dah bahwa supaya kawin di dalam Marimbi? Enggak, kamu udah tahu. Lu bayar kawin. Iya, ini udah kawin. Enggak mungkin. Kenapa ya teko? Kamu udah tahu. Apa namanya kampung? Beberapa hari setelah Siti Nurbaya menikah dengan Datuk Maringgi, Siti Nurbaya berencana untuk melarikan diri dari Datuk Maringgi karena ternyata Datuk Maringgi lebih kasar dan kejam dari yang ia bayangkan. Cara keluar dari Maria. Siti Nurbaya, oh iya, kamu nak kabur ya? Iya, Esok kalau balik kamu. baiklah, aku bakal kabur. Terima kasih ini. Berkat bantuan Aini, Siti Nurbaya pun berhasil kabur dan pergi ke Batavia untuk menemui kekasihnya Samsul Bahri. Samsul. Ambo kabur dari Maringgi sebabnya aku tak mencintai ini. Pikir apa tidak mencintai aku lagi. Tentu aku masih mencintai kamu. Selama Siti Nurbaya bersama Samsul Bahri di Batavia, ayah Siti Nurbaya mengetahuinya. Ia terbaring di atas kasurnya dengan ditemani oleh keluarganya. Ia jatuh sakit. Baiklah, akan segera aku melakukannya. Setelah pulang dari Batavia, Siti Nurbaya yang mengetahui kabar ayahnya pun segera pulang. Dengan matanya yang sayu, Siti Nurbaya pun menangis di depan ayahnya. Enggak, kenapa bayi jadi sakit ini? Kau harus bahagia untuk datang ini. Tidak bisa, aku tidak bahagia dengan teman ini. Tapi itu lagi. Maksud apa? Bangun, Mbak! Tolong! Bangun, Mbak! La ilaha illallah. Sulaiman menghembuskan nafas terakhirnya. Siti Nurbaya menangis terseduh-seduh atas kematian ayahnya. Setelah kematian sang ayah, ia pun terpaksa pulang ke rumah Datuk Maringgi. Saat itu, Siti Nurbaya pun tetap menangis di kamarnya. Datuk Maringgi memendam rasa amarah kepada Siti Nurbaya karena ia telah melarikan diri dari dirinya. Dan Datuk Maringgi pun berencana untuk meracuni Siti Nurbaya. Kalian harus hati-hati. Halimah dan Maryam pun memasukkan racun ke makanan Siti Nurbaya atas perintah Datuk Maringgi. Mereka pun mengantarkan makanan tersebut kepada Siti Nurbaya.
Alima dan Maryam pun pergi meninggalkan Siti Nurbaya yang sedang memakan makanannya. Saat memakan makanan yang telah diberikan oleh Alima dan Maryam, Siti Nurbaya merasakan sesuatu yang aneh. Siti Nurbaya tiba-tiba membuka makanan tersebut. Aini yang mendengar suara tergantung segera memasuki kamar Siti Nurbaya. Siti Nurbaya, awak banget. Siti. Sebenarnya makananku dilacak. Apa? Dari mana ada makananku? Alima dan Maryam. Nurbaya, Nurbaya, apa Nurbaya? Siti Nurbaya. Siti Nurbaya menghembuskan nafas terakhirnya saat memakan makanan beracun tersebut. Siti Nurbaya, bangun, tolong! Aini pun jadi sedih dan panik. Dia langsung pergi menemui Alima dan Maryam yang sedang bersama Datuk Maringgi. Alima, Maryam, kenapa awak tega meracuni Siti Nurbaya? Ini mereka. Apa? Macam mana awak bisa tega macam tu? Siti Nurbaya. Aini sedih mendengarnya, namun ia tak bisa berbuat apa-apa. Hari pemakaman pun tiba. Samsul Bahri datang jauh-jauh dari Batavia untuk menemui makam kekasihnya. Tangis Samsul Bahri pun pecah saat dia ada di depan makam kekasihnya. Aini yang melihat Samsul Bahri pun ikut menangis. Dia segera memberitahu Samsul Bahri bahwa Siti Nurbaya sebenarnya dibunuh oleh Datuk Maringgi dan kedua istrinya. Samsul, Siti Nurbaya itu sebenarnya dibunuh oleh Datuk Maringgi. Apa? Apa betul? Iya, dia diracuni oleh Alima dan Maryam atas suruhan Datuk Maringgi. Beberapa hari kemudian, setelah Samsul Bahri tiba di kampung halamannya, ia menghadap Datuk Maringgi untuk menantangnya bertarung karena keinginan dendamnya. Baiklah, aku akan bertindak. Maringgi, habis kau!
Kondisi Samsul Bari semakin memburuk. Beliau hanya bisa diam di kasurnya sambil ditemani oleh ayahnya Mahmud Syah. Samsul Bari tiba-tiba memejamkan matanya hingga akhirnya ia menghembuskan nafas terakhirnya karena tidak bisa menahan sakit yang dia tahan akibat bertarung dengan Datuk Maringgi. Baiklah, terima kasih karena telah menyaksikan penampilan dari kami. Sebelum itu kami akan menyampaikan pesan moral yang ada pada cerita Siti Nurbaya. Pesan moralnya adalah bahwa perlunya penghargaan terhadap kebebasan manusia dalam menentukan harapan dan cinta kasih, serta kita tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. Sekian penampilan dari kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, selamat menyaksikan penampilan dari kami. Kita
Silakan ke meja guru untuk melakukan penilaian. Selanjutnya adalah penampilan kembang doanan dari kelas 10-7. Dipersilakan untuk bersiap-siap untuk hari berbuka dari 10-4.
Terima kasih Yoni. Sampai di sini dulu ya nak, nanti aku kakek mau minta minum ambil kayu. Jangan panik, kakek dah. Saat ini aku pergi ke hutan untuk mencari kayu. Dia bertemu seorang nenek tua yang Maafkan aku nek. Aku tidak Balokkan nek apa yang kamu dan nenek merasakan. Hutan nek mau mencari kayu. Aku apa itu nek tampak cemas dan ketakutan. Oke nek, terima kasih dan sayang. Kalau begitu aku bisa dulu nek. maka kemudian ini ada paham melanjutkan perjalanannya menuju sepanjang perjalanan ini ada paham kembali agar sehat nenek tua. Pagi telah beranjak pada hampir tepat pada terakhir para ibu. Ini karena berjalan setapak yang bisa dilewat. Namun ada yang terasa ganjil pada jalanan tersebut. Dia teringat dengan nasihat nenek tua tadi. Jika melihat sesuatu yang ganjil, segera berpaling ke arah kampung. Jangan meneruskan perjalanan tersebut. Namun, sepertinya ini terlambat. Saat dia memutar arah dan ini berbalik ke kampung, dia dihadang oleh kepala naga yang sangat besar, matanya hijau, dan hidungnya mengeluarkan percikan api. Misi, aku nak pulang ke rumah. Siapa awak ni? Awak ini menuju kampung di pinggir hutan. Untuk apa awak masuk hutan itu? Aku ingin mencari kayu. Bohong kau tua. Bilang saja kau mau menguasai hutan itu. Tidak bohong, kawan aku mau benar-benar mencari kayu. Hei manusia tua, hutan ini sudah kekuasaan Ambo. Jadi bagi manusia yang masuk hutan itu akan Ambo makan dengan hidup. Paham kawan aku, kalau begitu izinkan kamu berlalu pulang akan kamu sampaikan pesan kawan aku kepada penduduk kampung. Hah? Awak mau nge-stop penduduk kampung? Awak mau menyalahkan aku, ha? Akan begitu maksud kamu kawan aku hanya menyampaikan pesan Tuhan aku kepada saudara-saudara aku yang di kampung. Tak bisa. Awak akan menjadi catatan Ambo dahulu. Siap-siap kau tua. Enak. Aku sudah tua, lagi kamu sudah tidak enak. Baru mencari itu. Ada makanan aku malam ini. Kawan aku yang kakak. Aku harus. Apa usul itu? Pertempuran ini akan memakan waktu yang sangat lama. Sedangkan perut kawan aku sudah semakin lapar. Bagaimana kalau kita berpindah ke lembah pertempuran? Di dasar lembah itu ada sebuah padang pengembalaan. Bagaimana kawan aku? Baiklah tua. Aku setuju dengan pendapat itu. Tapi awas saja jika kau membawa nyawa lindung nyawa. Paham? Paham kawan aku? Bila aku membawa kawan aku lah yang akan menjadi santapan kawan aku. Mata naga itu mengulat. Sepertinya ia tertarik dengan usulan ini kata. Sore diselimuti kabut di hamparan ujung hutan. Kabut yang begitu tebal sesekali desiran angin membelah. Naga itu tidak menemukan sapi-sapi yang lain atau hewan penanggung lain di padang pengembalan. Naga itu memilih untuk mendarat di padang pengembalan. Kepala naga yang celingak-celinguk untuk menemukan
menemukan hewan, tetapi tidak menemukan hewan tersebut. Mana hewan yang kubilang manusia tua itu? Sedangkan jauh di kampung pinggir hutan sana, ini kadang memberitahu pada penduduk kampung bahwa kini hutan mereka telah dikuasai oleh naga yang jahat. Setelah itu malam itu kita tidak ada yang menyalakan penerangan sedikit pun. Dan tidak ada api yang berbeda di antara kita. Kalau ada kelihatan kampung terang, lampu itu akan melihat terang. Siapa yang bersedia menjadi pengalaman? Oke, jika bahaya datang malam, kita akan segera menarik kedua kunci batu. Mengerti? Semua penduduk kembali ke rumah masing-masing. Tanpa mereka sadari, naga jahat melintas di atas kampung mereka. Naga itu menimbulkan api dari mulutnya. Dari sebelah sana, ini dan penjaga kampung juga melihat cahaya simpanan api tersebut. Nah itu. Nah kemana lagi kau ini? Kau telah membohongi aku. Siapa yang membohongi awak? Tuan Agung? Hanya kau saja yang datang terlambat pada pembalaan. Di situ banyak sama-sama. Dah, sama saja. Kau telah membohongi aku. Kita selesaikan ini. Mari kita selesaikan, Tuan Agung. Ini kadang naga memulai perkelahian.
Terima kasih Pak Albi, keren banget Pak suaranya ya. Supaya kami hari ini keren pokoknya. Tepuk tangan dulu. Tapi masih ada 2 lagi tampilan ya. Kebetulan waktu kita sudah Sebelum kita mulai acaranya lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
juga berani melayani menemukan akibatnya bersama. Cepat kalian bertanggung jawab kepada dia. Baiklah, apa akan mengatakannya atas kesalahan orang itu? Baiklah, Bang. Putri kembali bersama Sultan dan dua pengawal yang mengawalinya. Silakan. Kenapa putriku? Tadi saat aku di hutan sedang berjalan, ada ular yang menyerangku ayah. Untung saja ada Sultan sang pelayan yang menolongku. Sudah, sang pelayan, matur suwun Sudah, sampean nyelamatkan putriku. Karena sampean sudah berani menyelamatkan putriku, sampean akan kuangkat sebagai pengawal putriku. Dengan senang hati, Adipati. Sejak saat itu, Sultan diangkat menjadi pengawal pribadi Putri Adipati. Lalu, beberapa hari kemudian, Ayah, Sultan itu sangat pemberani sekali ya. Sangat berani, apa maksudmu putriku? Dia berani menyelamatkanku dari ular besar itu. Itu memang sudah tugasnya wahai putriku. Tapi ayah, sejak saat itu aku sebenarnya mulai suka pada Sultan. Putriku, ingatlah derajatmu. Kamu adalah seorang putri, sedangkan dia hanyalah seorang pesuruh. Tapi ayah, Sultan kan sudah menyelamatkanku. Raja, ini saatnya untuk istirahat. Baiklah. Setiap hari Sultan mengawal Putri Adipati ketika bepergian. Putri Adipati pun jatuh hati kepada Sultan hingga suatu hari. Sultan, kapan kowe rabi aku? Tunggulah sebentar lagi, Bang. Aku akan bilang sesuatu. Tapi kenapa lama sekali? Aku meminta waktu dari Aku butuh cuti banyak tapi Baiklah, kalau begitu, ini kita pergi keadaan Sultan. Apakah benar Sultan? baiklah, aku akan menemani kamu bertemu dengan raja. Baiklah. Kenapa Sudah? Kenapa kau menghadapku? Mohon ampun bisa Adipati. Kedatangan aku ini untuk meminta restu dari Adipati untuk membina putri Anda. Apa? Dasar lancang. Derajatmu hanyalah seorang pesuruh. Berani sekali kau membina putriku. Pengawal, tangkap dan penjarakan orang tidak tahu diri ke penjara bawah tanah. Jangan salah Adipati. Ayah,
kampung kini meningkat dan tinggal di desa kecil. Desa kecil itu disebut dengan nama Batu Raden. Batu Raden adalah gabungan kata yang berarti batur, artinya pembantu atau pesuruh, sedangkan Raden adalah gelar kebangsawanan dalam masyarakat Jawa. Sudah cerita kami. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penampilan ketoprak Batu Raden dari kelas 8, kita silakan membaca di ruang bekal dan penilaian. akan menayangkan cerita rakyat berjudul Siang Putih dari Sumatera Barat. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu.
saya Semi Agusti Adepri sebagai narator dan penghulu. Dan teman saya yang bernama Saya Muhammad Nabil Otollah sebagai Sultan Bandung dan Siapa Putih. Saya Fatih Abdurrahman sebagai pemimpin haji. Saya Akisa Jadul Alani sebagai Dayanti. Saya Arsuliani Rahayu sebagai permaisuri Isyana. Saya Nabil Wafiko sebagai Ibu Aluna. Saya Nabil Rafika sebagai Putri Ainun. Saya Syakula Hidmatian Kinaya sebagai Putri Dunia. Selamat menyaksikan. Hiduplah seorang putri cantik. tersiar hingga berbagai negeri. Ia adalah putri seorang juragan kapal yang bernama Nahkoda Baginda di pantai pesisir pantai utara Timur Sumatera Barat. Kakek Putri Julian adalah dua raja kecil yang memerintah Pagaru. Pak A, rajutan mau Putri Julian. Alun salah saya sudah baik. Sekiranya 70% lah. Boleh cari hasil rajutan Putri. Iko. Oke nanti, memang Alun pernah gagal cari hasil rajutan dari awal ketek, sikap ini. Rajutan memang boy, rajutan pakai. Alun pilih apa aja, pakai.
ia pernah berjanji kepada dirinya sendiri untuk menjaga Putri Julian sampai akhir hayatnya. Seperti biasa, Putri Julian melanjutkan lanjutannya. Namun entah mengapa Putri Julian mengantuk dan akhirnya tertidur deras pada malam. Namun tidak dengan ruang pertemuan istana. Aduh, aku khawatir menjadi situasi hidupku yang selalu mengurung diri. Kita harus lebih capek menjadi manusia. Tidak usah cemas. Semua itu bisa kita selesaikan dengan apa? Kita berharapan saja ya. Sudah, adalah sadai, kamu lah pusing sama masalah ini. Perdebatan terjadi di antara permaisuri dan Tuan Raja Kecil. Pada malam itu, Tuan Raja Kecil akhirnya meninggalkan istana yang disusul oleh permaisuri Isyana. Semua kata sudah beristirahat sama dengan Putri Julian dan Putri, Sarapala, kau duduk seorang seputri, boleh tidak Ambo duduk di situ? Yo, silakan duduk. Ambo sedang menikmati udara segar. Perkenalkan, Ambo Putri Julian. Aden, Sultan Mani. Aden adalah putra bangsawan dari negara sebelah. Aden diberikan mandat. Almarhum ayah Anda untuk mengiakan sakit kepada tradisi yang tidak. Waktu kalanya Salomah alangkah membayangkan kau tradisi dan langkah boleh tidak dan mengiakan cincin kepada kau. Kok terburu-buru bana? Ambo tidak pernah merasakan jatuh berguncang bana. Yo, Ambo nama. Abi. Pada
Bunda. Bunda kan tahu seorang ampun itu seperti aku. Selalu banyak tidak diberikan Julian dengan pangeran-pangeran kerajaan yang indah dan kenal. Julian tak mau ada seperti itu, Bunda. Julian hanya ingin masuk cinta dan cinta-cinta. Tapi Bunda, Julian alat sia ingin laki-laki yang Julian cinta, Bunda. Saya itu laki-laki itu. Saya kok Putri Julian membisikkan mimpinya kepada ibunya. Setelah mendengar cerita anaknya anak itu heran. Putrinya jatuh cinta dengan seorang pria yang ada di mungkin ini mustahil, tapi akhir dia ikut serta dalam keluarga tersebut. Terima kasih kepada semua telah hadir di Siko. Kalau begitu, silakan dulu. Bu, aku, Buka, Dima. Ini cuma tanda ini, Bu. Dalam permaisuri Shana datang dengan Putri Julian. Ya, semua kaget. Seluruh mereka terkejut melihat Putri Julian yang akhirnya keluar dan mengikuti pertemuan keluarga. Sebentar ya, saudaranya dan mendapat kunci jawaban dari permasalahan tersebut. Ya, kalian tahu kenapa Putri Julian itu selalu mengurung diri? Ya karena aku lah siapa lagi? Jadi Putri Julian bertemu dengan cinta dan sebagainya. Ya, iya bertemu dengan Sultan Romanum. Awal ini kalian mencari Sultan Romanum itu di mana? Itu saja sih. Silakan dilihat jawab. Semua pada heran. Pria itu berasal dari mana? Dia siapa? Kenapa Putri Julian bisa jatuh cinta kepadanya? Mungkin beberapa angkatan sudah lega dengan masalah ini, namun tidak dengan Rizal. Udah, tak usah saja rasanya berdamai itu. Jadi sio-sio udah, bahkan pokok tujuannya tidak pernah kata lihat usaha deh udah, bahkan tidak kah rasa sakit pun dan tujuannya. Nah, kok iya banyak peribawaan? Dapat susah pemerintahannya. Ini tetap dibangun. Jangan kekecilannya dibangun. Sultan Romanum kalau juga pasokan masih ada kesempatan. Beko, awak sadar diri, awak pulang selesai. Negara ada di sana. Ulu dia, pak dong. Bisa ini mana dari pintu untuk mereka dari diri awak dong. Supaya bisa juga ketika bahasa mau sendiri. Awalnya dan uang sendiri. Mungkin saat ini Rizal sedang bersedih, tetapi tidak dengan Putri Ainun, permaisuri Shana, dan tuan raja kecil yang sedang memutar kepala karena tidak tahu ingin mencari keberadaan Sultan Romanum di mana.
Kemana waktu mencari? Sebenarnya lelaki itu berasal dari mana? Aku, Bunda, juga cari saja jangan menjadi kerajaan Sultan. Hah? Ada baju? Iya benar, ini jujur. Awak bisa tinggal di jujur pada pukul 9 malam. Tak terasa siang sudah menjadi malam. Tibalah saatnya Tuan Raja Kecil menuju ahli menuju istana. Itu ada dahulu. Ada yang bisa membantu? Ambo datang ke Siko untuk menjadi seseorang yang sultan denganmu. Ambo ingin besok pagi sudah ada dipanggil di istana. Baiklah, dari adalah seorang pria yang masuk akan balawa di pelabuhan pantai itu. Nah, itulah pria yang akan mulai lari. Tenang, Ambo tahu dan mulai maksudnya. Pria itu akan dapat cinta dan cucu yang lain. Sudah. Ini benar kan? Selesai ya, ya. Apa ini? Maafkan aku yang mulia. Sudah, kamu balik dahulu. Tuan Raja Kecil pun pamit dan bergegas kembali ke istana untuk menunggu kedatangan Sultan Temenggung esok hari. Dan keesokan harinya, Wah, Ambo yang mana masukkan Temenggung? Iya Bana, ada apa Pak? Apa tahu jawabku? Ambo Tuan Raja Kecil, orang yang memimpin di kerajaan Halabuyo. Ambo boleh melihat di istana. Anda mau? Terima kasih ya mulia. Ayo, baik saya capeknya. ya Tuan Raja Kecil dan Sultan Temenggung akhirnya di taman kerajaan. Mereka sempat bercerita singkat di sana. Tapi karena adanya masalah kecil, Tuan Raja Kecil terpaksa meninggalkan Sultan Temenggung sendiri di taman kerajaannya. Sultan, Ambo baik dahulu. Ambo ada urusan. Kalau ada apa-apa, silakan minta ke penjaga lain. Iya ya mulia.
Victoria? Iya, aku Putri Julian. Rumah? Kau kenal aku? Tampaknya kau tahu siapa Den. Nampaknya kita baru pindah sama. Benarkah bahwa mempunyai pimpinan sama? Iya, akhirnya aku bisa ketemu kau. Namun, Jangan pakai nama, baca nama. Dari kejauhan ternyata ada seorang Rizal yang melihat kemesraan mereka. Ia tersulut dendam di hati Rizal dengan Sultan Romandu. Ia sudah merencanakan akan mengasihkan Sultan Romandu sebelum ia merantau. Kau udah belum tahu namamu. Jelas, jangan kau ambil itu dilihat dari aku. Pergi dengan berlari sekencang mungkin. Sekarang Pangeran Rizal telah berlabuh mencari nafkah demi ibunya dan Putri Julian. Dan tak terasa juga acara tunangan Putri Julian akan diselenggarakan pada hari ini.
belum pulang. Kira-kira bila ia tak pulang? Bawa pasangan mari ke mana? Bapak kabarnya kini. Bersabarlah Putri, percayalah, Tuhan dan sabar itu apa? Ya sudah, ayo kita kembali ke markas Bunda Luna. Bunda, bisa kamu dulu? Bunda, pulang. Bunda, kita nanti yang tahu kami bisa main sama. Bunda, main mana? Memasuki tahun ketiga, sebuah kapal dagang besar megah berlabuh dan magang Kampung Alai. Mendengar kedatangan kapal besar, Putri Julian bergegas menuju dermaga. Namun ia kecewa karena kapal tersebut bukan kapal milik Sultan Agung. Namun kekecewaan Putri Julian langsung sirna saat mengetahui bahwa pemilik kapal tersebut adalah seorang pemuda tampan dan juga seorang saudagar kaya. Adik rasa pernah mencari laki-laki itu, tapi sia ini, ampun asing tu deh, sia ini ada nanti. Putri, itu Lisa Putri. Dan nanti kalian kan? Aku sangatlah perhitungan kalian dan juga aku yang itu. Akan tetapi ada orang cik yang kami rindukan, yaitu Bunda Ten. Ayo kita bersama-sama pakai sama Ten. Ambolah aku ingin bahasa betul Bunda Ten. Lisa, maaf sahabat Bunda Bunda karena sakit. Selama Bunda sakit, awak dan dananya lah yang Bunda Bunda, Bunda, Bangko, capek kok Bunda. Bangko, aku bukan juga ada sama kok. Riza, kabeh kanda, tidak tak juga. Jangan bersedih dalam obat rakyat.
roti. Karena sarapan dan mani bisa membuat akibat hari-hari Putri Julian jadi manis loh. Bisa saja, Ang. Angka bakanya, Pak. Betul. Ang tahu itu. Inya alun pulang dari Malaga hingga kini. Hah? Bukannya Pak anak menikah? Tidak, Inyo diingatkan kalau dia kedua baru mau menikah lagi. Dan sebenarnya aku lelako dan menghati Putri Julian. Aku baru pulang ke sini untuk mencocokkan diri menjadi suami. Setelah kehilangan Buto, aku tak ingin kehilangan Putri. Dia cuma ganti palsu. Pulang aja enggak, ngasih kabar enggak, kaya juga enggak. Ngapain kamu nungguin dia? Bundo, aku sudah jatah nanti Sultan Pemandu, Bundo. Salah ini mati atau tidak, aku tidak peduli. Karena itulah rasa sayang dan sebenarnya ialah mengapikannya untuk pembebas, Bundo. Jika Inya memang cinta dengan aku, Inya pasti tiba kini juga. Terserah kamu. Orang tua, Allah yang tahu. Jadi kalau Inya mau, ya udah. Apapun pilihanmu, itulah yang terancam untukmu. Jangan pernah ragu jauh pilihan kau seorang, karena tidak ada yang putus di dunia kau kecuali orang tua dan dirimu. Julian sudah mengertikan sekarang apapun yang Julian lakukan, ini selalu mendukung Julian seperti almarhum ayah selalu mendukung. Julian siap, Uni. Mungkin dia banyak kecil sudah lama juga Julian menunggu mandu. Setelah itu, berlangsunglah acara pernikahan Putri Julian dan Rizal. Pada hari tersebut, Rizal sangat berbahagia karena akhirnya ia mendapatkan kekasih yang sudah lama ia perjuangkan.
Mungkin Tuan Raja Kesik sedang bekerja sama dengan Rizal untuk mencari Sultan Ramadan. Pangeran Rizal kembali berlabuh di lautan, dan siang putih selalu menangis layaknya seorang gadis. Kawan kecil selalu menatap lautan lepas, menunggu kedatangan Sultan Ramadan. Namun Sultan Ramadan tak kunjung tiba. Hingga akhirnya keluarga kerajaan menemukan siang putih tersebut mati di atas pohon ketapang. Ya, pada kebenarannya adalah jauh dari sebelum Putri Julian menjadi seorang siang putih. Sultan Ramadan sudah melanggar janjinya. Ia telah mati dan kapal yang ditumpanginya karam di lautan ketika hendak menikahi wanita lain. Sultan Ramadan sendiri ternyata melanggar sumpahnya karena hendak menikahi wanita lain. Pesan moral, kita tidak boleh sembarangan memberikan sumpah atau janji kepada orang lain. Karena kalau kita tidak bisa menepatinya, kita akan celaka. Seperti apa yang terjadi pada Putri Julian dan Sultan Ramadan. Selain itu juga kita jangan terlalu cepat jatuh cinta dan memberikan hati untuk orang lain. Dan janganlah mementingkan ego sendiri.